teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rahmi Milani Putri. Di video kali ini saya akan membahas mengenai mengapa Indonesia sering dilanda konflik horizontal dan bagaimana solusinya. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan tonton video ini. Bye! Oke teman-teman semuanya, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, budaya, agama, dan bahasa. Namun, kekayaan ini kadang tidak disertai dengan pemahaman dan toleransi yang baik sehingga memicu terjadinya konflik, salah satunya yaitu konflik horizontal. Apa sih konflik horizontal itu? Jadi teman-teman, konflik horizontal itu merupakan pertentangan yang terjadi antara kelompok masyarakat yang setara. Misalnya, antar suku, antar agama, antar ormas, bahkan antar pendukung politik. Kita ambil salah satu contohnya yaitu konflik di Ambon pada tahun 1999. Konflik ini merupakan salah satu konflik tragis di Indonesia pasca Orde Baru. Saat itu, pada tanggal 19 Januari tahun 1999, terjadi pertikaian di antara seorang pemuda Muslim dengan Kristen. Adanya konflik tersebut semakin diperparah karena adanya provokasi dan unsur-unsur sara sehingga terjadinya pertikaian meluas di antara komunitas Muslim dan Kristen tersebut. Dari kejadian itu menyebabkan hampir 5.000 orang meninggal dunia dan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggalnya. Dan terjadilah segregasi di antara umat Muslim dan umat Kristen ini, sehingga ia memisahkan tempat tinggalnya dan hal ini menjadi memperburuk kondisi di saat itu. Kemudian mengapa Indonesia masih sering mengalami konflik horizontal? Jadi ada beberapa penyebab utamanya. Yang pertama, adanya keberagaman namun tidak diiringi dengan toleransi. Jadi banyak orang yang belum paham bahwa perbedaan itu merupakan suatu persatuan, bukan alasan untuk menyebabkan permusuhan. Kemudian yang kedua, yaitu adanya fanatisme yang sempit. Jadi rasa cinta terhadap kelompok sendiri itu boleh-boleh saja, namun jika berlebihan maka akan menyebabkan rasa kebencian terhadap kelompok yang lainnya. Yang ketiga yaitu ketimpangan ekonomi dan sosial. Jadi adanya kesenjangan di antara wilayah atau antar kelompok sosial akan menyebabkan rasa iri dan ketidakpuasan. Yang keempat yaitu provokasi dan hoax. Adanya penyebaran berita palsu di media sosial akan menyebabkan emosi dan akan memperkeruh keadaan. Dan yang kelima yaitu kurangnya peran tokoh masyarakat. Ketika tokoh agama, adat, bahkan pemuda tidak mengambil peran sebagai penengah, maka konflik akan semakin buruk. Lalu, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal tersebut? Kita sebagai warga negara, khususnya sebagai generasi muda, ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Beberapa di antaranya, yang pertama, menanamkan nilai toleransi. Menghargai setiap perbedaan, baik itu perbedaan suku, agama, bahkan pandangan. Jangan menyalahkan orang lain ketika pandangannya berbeda dengan kita. Yang kedua, yaitu menjaga lisan dan jari. Dalam bermedia sosial, jangan mudah menyebarkan berita-berita yang belum tentu pasti kebenarannya dan juga jangan mengujar kebencian. Yang ketiga, menguatkan pendidikan karakter. Sekolah dan keluarga menjadi tempat penanaman nilai empati, gotong royong, dan saling menghormati. Dengan adanya nilai-nilai tersebut, maka akan membentuk karakter kepribadian setiap peserta didik. Yang keempat, aktif berdialog dan berdamai. Ketika terjadi masalah di suatu lingkungan, maka selesaikanlah dengan kepala dingin, jangan dengan emosi. Karena suatu hal yang dikerjakan dengan emosi, maka tidak baik hasil akhirnya. Sehingga diskusilah dengan pihak orang lain tersebut dan carilah solusi bersama-sama. Yang kelima, ajak teman untuk bersatu. Mengajak teman yang berbeda latar belakangnya untuk saling bekerja sama, karena dengan kebersamaan maka akan timbul rasa saling percaya. Jadi teman-teman, konflik horizontal ini bukan karena kita yang beda, tapi karena kita tidak mau menerima perbedaan. Oleh karena itu, mulailah dari diri sendiri untuk belajar toleransi, menjaga sikap, dan menyebar perdamaian. Indonesia ini rumah kita bersama, jangan biarkan rumah ini rusak hanya karena perbedaan yang seharusnya bisa kita rawat. Sekian pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.